Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hora selamat hari Minggu bagi kita semua. Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita telah tiba di dalam Minggu Septuagesima di tahun 2026 ini. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius. Matius pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Di dalam terang tema minggu kita hari ini membicarakan tentang hidup berbahagia di dalam Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Inilah yang dituliskan di sana. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menujukan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya pikir apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini, atau bagian dari Matius pasal yang kelima ini tentang ucapan bahagia, khotbah di bukit, ini bukan hal yang baru bagi kita, ya kan, Amanginang? Ya kan? Ini bukan hal yang baru. Ini sudah cukup sering kita dengarkan. Bahkan mulai dari anak-anak, mulai dari sekolah minggu, kan begitu. Sejak kita masih kanak-kanak pun telah mendengar khotbah Yesus yang di bukit ini tentang ucapan bahagia. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah cukup berbahagia? Apakah kita telah memelihara kebahagiaan ini? Dan apakah sampai hari ini kita disebut sebagai orang yang berbahagia? Muluhi dapat dopamu nasihirana subahagia rohamu ba. Iya. Memang kebanyakan orang, siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang pasti ingin bahagia, kan?
Semua orang lah. Semua orang ingin mengalami kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Nah, tetapi banyak orang mempunyai nilai ukuran standarnya tersendiri tentang kebahagiaan itu. Ada standar nilai-nilai kebahagiaan menurut dia. Wah, saya bahagia Mang Pendeta kalau saya mempunyai harta yang banyak, kan begitu. Saya bahagia Mang Pendeta kalau seandainya saya punya rekening di tabungan itu banyak, saya punya aset, punya tanah, punya hak kekayaan ya. Saya adalah orang yang paling berbahagia Mang Pendeta. Kalau saya memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah. Itu berarti kesimpulannya kebahagiaan menurut dia ketika dia memiliki kelimpahan harta dan kekayaan. Nah, ada orang juga membuat standar ukuran kebahagiaan dia ialah ketika dia memiliki kedudukan, memiliki kehormatan, memiliki jabatan, memiliki prestasi dan yang lain-lain. Ya. Ada juga orang yang mengukur kebahagiaannya itu ketika dia memiliki rumah tangga yang harmonis, punya keturunan, kemudian pernikahan dan hidup keluarga yang penuh sukacita. Nah begitu. Nah tetapi ada beberapa orang yang tidak merasa bahagia kalau dia tidak punya keturunan. Itu dia. Ada banyak hal Amang Enang. Dan banyak orang telah membuat ukuran-ukuran atau nilai-nilai yang menjadi kebahagiaan, standar ukuran kebahagiaan dalam kehidupannya. Nah tetapi kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang kebahagiaan itu, ini justru berbanding terbalik. Ini berbeda dengan standar ukuran di dalam dunia ini. Kalau kita mengatakan ukuran kebahagiaan kita ialah kekayaan, tetapi Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin. Kalau kita mengatakan kaya bahagia, tapi Yesus mengatakan yang bahagia ialah yang miskin. Di ayat yang keempat lagi juga. Mungkin bagi kita kebahagiaan itu ketika kita mengalami kesejahteraan hidup, kenyamanan hidup. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di ayat yang kelima, ternyata orang yang berbahagia itu ialah ketika mereka mengalami duka cita. Atau seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi. Ayat 10, 11 sampai 12. Justru orang yang mengalami kebahagiaan itu ialah mereka yang menderita sengsara penuh dengan pergumulan dan kesesakan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu apa kebahagiaan yang disampaikan oleh Yesus ini justru sesuatu yang sangat berbanding terbalik, paradoks bertentangan dengan standar ukuran dunia. Tentang arti kebahagiaan ini, ini hanya sedikit pengantar-pengantar saja ya Mang Enang ya. Nah, sebenarnya kalau dalam terjemahan aslinya, ya, kalau bahasa Indonesia dikatakan bahagia kan begitu, berbahagialah. Kalau di dalam bahasa Batak dituliskan martuama kan begitu. Nah tetapi sebenarnya kalau mengikuti terjemahan asli dalam Alkitab berbahasa Yunani, sebenarnya lebih tepat diartikan kata bahagia ini sebagai kata berkat. Makarios artinya diberkatilah. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang hidupnya diberkati. Nah begitu. Kalau dalam terjemahan Indonesia kita baca tadi berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Bahasa Batak juga begitu, martuama, martuama. Tetapi sebenarnya kalau dalam terjemahan aslinya
Dia lebih tepat diterjemahkan dengan kata diberkati. Diberkatilah kamu yang miskin. Diberkatilah kamu yang berduka. Diberkatilah kamu yang lemah lembut. Diberkatilah kamu yang itu. Nah, jadi sebenarnya kebahagiaan itu ialah ketika kita diberkati. Nah, siapa yang memberkati? Berkat itu tentu bersumber dari atas. Dari atas. Yaitu Tuhan sebagai sumber berkat. Atau katakanlah bahwa segala sumber kebahagiaan itu datangnya dari atas dan diberikan kepada kita. Sebab Tuhan adalah sumber berkat, sumber kebahagiaan itu sendiri ya Manginang. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tadi di dalam khotbah di bukit ini tentang kebahagiaan, tentang berkat itu, ini justru berbanding terbalik dengan apa nilai-nilai ukuran yang ada di dalam dunia ini. Ya memang Tuhan kita ini selalu mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita manusia Manginang. Ya, selalu memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda dengan kita. Ya mungkin bagi dunia salib itu adalah kebodohan, kan begitu. Salib itu adalah kebodohan. Injil itu adalah kebodohan. Tetapi bagi Tuhan itu adalah hikmatnya. Itu adalah kekuatannya. Dan kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang pertama, justru apa yang bodoh, apa yang lemah, apa yang hina, apa yang tidak berarti, justru itu yang dipilih oleh Allah. Itu. Tuhan mempunyai standar ukuran yang berbeda Manginang. Tuhan memiliki nilai ukuran yang jauh berbeda, berbanding terbalik dengan apa yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau dikatakan apakah kamu mau bahagia, dan kalau memang itu adalah kerinduan kita, ingin meraih, ingin mendapatkan kebahagiaan itu, maka carilah standar ukuran mengikuti kriteria yang telah Allah tentukan namanya. Sekali lagi, Tuhan telah menentukan standar kebahagiaan bagi kita menurut Dia. Menurut Dia. Nah, oleh karena itu, jikalau kita ingin bahagia, maka ikutilah standar ukuran yang telah ditentukan oleh Tuhan itu. Supaya kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan yang utuh, yang sempurna, yang sejati. Dan puncak dari kebahagiaan kita, puncak-puncaknya Manginang. Apa puncak dari kebahagiaan kita? Yang tidak terukur, yang tidak ternilai, dan kebahagiaan yang paling utuh dan yang paling sempurna apa? Kalau ditanyakan apa sih puncak dari kebahagiaan sebagai orang percaya? Dan seharusnya itu yang menjadi standar ukuran kita juga. Bahwa puncak dari kebahagiaan kita yang paling sempurna dan utuh itu ialah surga Manginang. Itu dah. Kekekalan, kehidupan bersama dalam persekutuan dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Itu. Berbahagialah kamu karena engkau yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu kalau dikatakan yang punya kerajaan, kamu mendapatkan hak di dalam kerajaannya. Hak di dalam kerajaannya. Dan bukankah itu adalah kebahagiaan yang paling utuh, yang paling sempurna ketika kita ada bersama-sama dengan Dia? Nah, pertanyaannya, tetapi siapakah mereka yang bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Atau siapakah yang bisa dapat masuk ke dalam kerajaan dengan kekekalannya itu? Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-7, bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang bisa memiliki hak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak, tetapi siapa? Bukan orang-orang yang berseru memanggil aku Tuhan yang boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa? Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang melakukan dan hidup dalam standar ukuran yang telah Tuhan tentukan. Kalau tidak itu, kita tidak akan pernah memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkannya. Bahagia pun tidak. Nah, saya pikir itu dulu menjadi catatan pertama ini tentang kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan kita yang Tuhan berikan kepada kita dalam khotbah di bukit ini
jauh berbeda dan berbanding terbalik dengan standar ukuran dunia ini. Nah, tetapi manakah yang kita pilih? Dan kita jangan mau diintervensi atau bahkan diintimidasi dengan standar ukuran yang ada di dunia. Mungkin dianggap bodoh, amangenan. Dianggap bodoh. Karena seperti tadi dikatakan, berbahagialah kamu yang lemah lembut. Berbahagialah kamu yang berbelas kasihan, contoh begitu ya. Berbahagialah kamu yang dianiaya. Mungkin dunia ini lebih menginginkan bagaimana kita, ya kalau umpamanya orang melakukan yang kasar, ya jangan kau tetap baik, ya balaslah dengan ketegasan, dengan kekasaran yang sama, dengan kemarahan. Tetapi kalau Tuhan Yesus katakan, tetaplah lemah lembut, tetaplah membawa damai. Nah, mungkin ini sedikit berbanding terbalik dan bertentangan dengan apa yang dunia inginkan. Nah, tetapi ini menjadi suatu pelajaran berharga supaya kita dapat menentukan keputusan dan pilihan untuk jangan mau diintimidasi dan diintervensi dengan ukuran-ukuran kebahagiaan, ketergantungan hidup di dalam dunia ini. Nah, dan yang kedua, Manginang, yang kedua tentang kebahagiaan ini, bahwa catatan yang kedua, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh keadaan, situasi maupun kondisi. Ukuran kebahagiaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam khotbah di bukit ini bukan ditentukan oleh karena fakta, realita kehidupan yang kita alami, yang kita dapatkan, bukan. Bukan ditentukan karena keadaan atau materi-materi lah, katakan begitu. Karena apa? Karena kebahagiaan itu sebenarnya berpusat dari dalam hati. Sekali lagi ya, Manginang, bahwa kebahagiaan itu sebenarnya selalu berpusatkan di dalam hati. Hati yang menentukan apakah hari ini saya mau bahagia, besok bahagia atau tidak sama sekali. Sama seperti tadi, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh harta yang banyak, kekayaan, jabatan, kedudukan, koneksi dan lain-lain. Tidak punya harta pun, tetapi saya punya hati yang bahagia. Ada orang yang miskin merasa bahagia, yang tidak punya harta, yang tidak punya kedudukan, dan mungkin dia dianggap hina, tetapi dia memiliki kebahagiaan hidup. Ada. Ada memang orang, kau mengalang B2 manian BPK manian nasi bahagia yang uluna, kan begitu. Ada seperti itu. Tetapi ada orang yang hanya cukup makan nasi putih, pakai kecap asin, ikan asin, kerupuk asin, dia sudah bahagia. Hanya dengan makanan seperti itu saja. Itu sebabnya kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh keadaan dan kenyataan dan apapun dalam bentuk materi yang kita dapatkan dalam hidup ini, tetapi kebahagiaan itu ditentukan oleh hati, oleh hati. Sama seperti janda yang miskin itu, janda yang miskin, kita ingat itu ya, itu fakta itu amangnya. Dia miskin, tetapi dia, kalau Tuhan Yesus katakan, dia ini perempuan janda yang miskin ini disebut apa? Di ngotamu di bahwa persembahan janda yang miskin ini adalah persembahan yang paling banyak. Bahkan Tuhan menganggap dia kaya. Walaupun menurut ukuran dunia dia hanya memberikan 2 peser. Kaya. Nah, ini oleh karena itu Amanginang, sekali lagi ini catatan yang kedua, bahwa kebahagiaan itu sebenarnya lahir dari hati, berbuah dari dalam hati kita. Sama seperti yang Yesus katakan tadi,
bahwa orang yang lemah lembut, yang lapar akan kebenaran, yang mampu berbelas kasihan, yang suci hati, yang mampu membawa damai, itu sebenarnya berangkat dari hati. Dari hati. Mungkin kenyataan keadaan dunia dan di samping dan di sekitar kita ini tidak ada kedamaian, tetapi hati bisa damai. Kita bisa hidup berbahagia di tengah-tengah ketidakdamaian. Ada begitu. Mungkin penuh dengan bencana, sama seperti duka cita ini. Mungkin kita mengalami kehilangan, meratap mungkin. Tetapi ada orang di tengah-tengah duka cita itu pun dapat mengalami kebahagiaan. Itu karena apa? Karena hati ya, karena hati. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan di sini ialah hati yang bagaimana, kan begitu? Hati yang bagaimanakah yang mampu mengalami kebahagiaan, walaupun faktanya, kenyataannya, keadaan, kondisi, situasi, kalau menurut mata dan penglihatan kita itu tidak benar, itu tidak membahagiakan. Dan kita kembali kepada tema tadi, bahwa hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhanlah yang memiliki hati damai dan bahagia. Sekali lagi, hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhanlah yang memiliki hati mengalami kebahagiaan selalu. Kalau dunia ini mengajarkan bagaimana kita saling bertentangan, saling membenci, saling cemburu, saling iri, saling memfitnah, saling menjatuhkan. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan namanya, itu yang membuat hati kita selalu mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu mungkin dalam kehidupan ini ya kita perlu juga melihat apa yang dikatakan Mazmur 73 itu, kita boleh lihat nanti ya, Mazmur 73. Terkadang aku iri, kata Mazmur itu. Aku cemburu. Kenapa orang yang hanya sekali setahun beribadah hidupnya sejahtera kan gitu. Bisa bahagia, makmur. Tetapi aku yang selalu beribadah kepada Tuhan, setiap hari ikut pelayanan, dan mungkin aku juga terlibat di dalam beberapa aksi-aksi di gereja dan banyak memberi bagi, tapi justru aku yang paling kesusahan. Tetapi pemazmur pernah mengatakan di dalam Mazmur 73 itu, memang bahwa standar kebahagiaan itu bukan apa yang kita dapatkan dalam ukuran materi, dalam ukuran dunia. Tetapi justru orang yang mengalami kebahagiaan itu ialah ketika dia menyerahkan sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai catatan terakhir Ramanginang, karena terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kebersamaan kurang lebih 5 tahun di HKBP Resort Ciputat ini, dan ini menjadi pelayanan saya atau khotbah saya sebagai pendeta di Pondok Cabe yang terakhir, karena saya akan melanjutkan kembali pelayanan di daerah Samosir sebagai pendeta di sana di HKBP Sihotang. Saya sungguh sangat bersyukur dan berbahagia sekali bahwa selalu diberi kesempatan untuk berbagi berkat melalui pemberitaan firman Tuhan di atas mimbar ini. Saya yakin dan percaya kita akan bertemu kembali dalam sukacita, dan seperti firman Tuhan hari ini juga katakan, di dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai penutup yang terakhir Ramanginang tentang kebahagiaan ini, hiduplah bergantung pada Allah saja. Saya pikir itu yang menjadi catatan terakhir. Hiduplah bergantung pada Allah saja, tetaplah dekat kepadanya, sebab sumber kebahagiaan kita hanyalah Tuhan. Sumber kebahagiaan kita. Nah, ketika kita jauh dari Dia, dan mungkin kita akan jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Dan makanya mungkin dalam hari-hari ini kenapa kita tidak merasa bahagia? Ya mungkin kita bisa mempertanyakan dan mengevaluasi dan melihat pada diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa bahagia hari ini? Kenapa saya sepertinya mengalami kekurangan kebahagiaan? Ya mungkin kita bisa mempertanyakan dan melihat diri sendiri, apakah saya memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan atau tidak.
Karena kebahagiaan itu hanya bersumber dari Tuhan. Dan kebahagiaan yang utuh itu hanya kita dapatkan ketika kita memiliki kedekatan dengan Dia. Tanpa itu, mau apapun yang terjadi, kita tidak akan memperoleh kebahagiaan itu. Harta banyak pun, jabatan pun juga hebat, koneksi juga luar biasa. Tapi kalau kita tidak bahagia, untuk apa itu semua? Untuk apa? Tetapi ketika kita memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan, mungkin segala berkat duniawi pun juga akan menyertai setiap orang yang percaya. Selamat berbahagia dan selamat menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Amin.